Yo, balik lagi sama gue di channel Martin. Dan ya, pada kesempatan kali ini gue akan mengupdate lagi untuk altcoin ya, sesuai janji di video Bitcoin yang sekitar 5 atau 6 jam yang lalu sudah saya upload di hari ini. Jadi mungkin buat teman-teman yang belum nonton Bitcoin update terkini ya silahkan nonton gitu ya. Kemudian untuk XRP, Chainlink juga sudah saya update kemarin, Sandbox dan Polkadot juga udah. Nah, berdasarkan request terbanyak ya di video Bitcoin yang kemarin atau yang tadi, maksudnya yang tadi itu saya lihat itu yang cukup menarik untuk saya bahas kali ini, yaitu adalah Theta sama Algo ya. Jadi kedua koin ini ya udah saya pilih deh untuk saya bagikan sharing outlook saya gitu ya. Jadi kalau kita tahu juga Algo ini kan berkecimpung di dunia sport ya, khususnya menjelang Piala Dunia nanti. Sama kalau Theta ini kisaran bulan Desember itu dia ada event juga. Jadi kedua koin ini mempunyai chance juga lah untuk ya, ataupun menjelang akhir tahun nanti mungkin harganya bisa terdongkrak lagi gitu ya. Kita akan ataupun saya akan bahas dulu secara daily time frame baik Algo maupun Theta gitu ya. Jadi dari time frame besar ke time frame yang kecil gitu. Ya, jadi pergerakan Algo sebenarnya sebelumnya ini cukup baik ya. Cukup baik dia bermain di dalam sebuah channel ini mulai pada tahun 2019 nih ya. Dari 2019 ya, ini high, terus create yang namanya low, ya ini higher high lagi, ya ini higher low, higher high lagi, higher low, higher high lagi, and then baru dia istilahnya glosor ya, jeblos gitu ya. Ini dia udah beberapa kali mencoba bertahan ya di area support ini nih. Di area support ini di sekitaran 0,28 dolar untuk Algo. Jadi kalau misalkan saya sedikit extend mungkin ke samping ya, teman-teman di sini secara daily time frame, saya extend ke samping sedikit di sini. Nah, sebelumnya di area sini juga menjadi area resistance ya. Di sini support, and then support juga. Ya, bahkan ini dia pullback terakhir kali pada 22 Desember 2020 dan akhirnya harganya ini rally ke atas sampai high-nya itu di kisaran 3 dolar, teman-teman. Ya, jadi memang ini adalah area krusial karena memang kita bisa lihat juga boost ya, bisa dibilang booster terakhir kali lah. Ya, dia bisa naik signifikan itu dari area yang sama di kisaran area sini di sekitaran 0,278 dolar, sekitar area sini. Jadi untuk posisi saat ini untuk si Algo ya bisa dibilang genting gitulah ya, genting banget nih. Karena memang dia udah beberapa kali retest, mantul nih, retest juga dan berpotensi juga ya create yang namanya double bottom. Ini bottom pertama dan ini potentially bottom kedua dengan area neckline di sekitaran area sini, teman-teman. Nah, di sekitaran area sini untuk menjadi area neckline dari potensi double bottomnya si Algo itu di sekitaran 0,368 sampai 0,384 dolar yang menjadi neckline dari si double bottom ini. Jadi kalau misalkan let's say dia mampu bertahan di sini, kemudian testing double bottomnya, neckline dari double bottom, kemudian untuk target maksimal kalau kita hitung atau ukur secara pattern, ya, ini coba akan saya inin waktu dia breakout, ya kurang lebihnya ya di sekitar area 0,52 dolar. Nah, kalau misalkan di area situ saya boleh tambahkan juga di sekitar area situ. Nah, sebelumnya ini menjadi area resisten atau terakhir kali dia pullback, kemudian kena hantam ya tekanan seller yang cukup signifikan di kisaran area situ dan juga sempat dia pullback atau mantul juga nih. Ya, jadi memang di area situ menjadi area resisten yang bisa dibilang cukup kuat lah untuk si Algo ini sendiri. Nah, kemudian kalau misalkan ini secara daily ya kita mau ukur dari pullbacknya dia terakhir di sini ya, kita bisa ukur dari swing high ke swing low-nya dia yang terakhir, maka kita mendapati beberapa golden ratio seperti retracement 0,3, 0,5 dan 0,6 ya. Itu di sekitar 0,55, 0,63 dan 0,71 sekian ya, hampir 7,2 dolar lah. Ya, jadi di situ ada beberapa area target ya. Untuk Algo sendiri golden ratio-nya plus kalau misalkan saya boleh extend sedikit, ini udah deket sekali ya dari tadi box yang hijau saya tandain dengan retracement 0,3-nya. Jadi perlu sekali diperhatikan kalau misalkan nanti ya market mendukung untuk Algo perform, ngetes ya, kemudian dari neckline-nya ini mampu break juga, ini menjadi area krusial yang cukup strong. Kalau misalkan kita lihat di situ adanya convergence of golden ratio dan juga dari zona tekanan seller yang terakhir kali masuk. Ya, jadi di sekitar ya bisa dibilang 0,505 sampai 0,55 dolar lah. Ya, range area sini menjadi area krusial dan bisa dibilang tembok kuatnya lah untuk Algo gitu secara daily time frame. Nah, kalau misalkan mampu break dari sini baru nanti kita bisa berbicara lebih lanjut untuk beberapa next target area yang tadi sudah saya sampaikan ke teman-teman sekalian. Nah, cuman kalau misalkan kita berbicara worst case scenario-nya,
let's say area sini amit-amitnya jebol gitu ya. Area sini amit-amitnya jebol, dia bisa ngetes ke kisaran berapa, Bro? Kita bisa lihat juga dari pergerakan yang terakhirnya aja, teman-teman di sini. Di sini cukup signifikan pemantulannya ya, pada 5 November 2020 itu di sekitaran 0,22 dolar. Ya, itu menjadi area krusial next target yang bisa digapai sama algo kalau saja area sini endlosor atau jebol. Ya, jadi bisa diperhatikan terlebih dahulu untuk dua garis hijau ini menjadi area support yang benar-benar penting untuk si algo. Ya, di sekitar 0,278 dolar dan di 0,22 dolar. Ya, palingan itu yang nanyain kalau support krusialnya si algo di kisaran berapa. Areanya sudah saya sampaikan, dan juga area resistennya beberapa target yang istilahnya masih rasional bisa digapai sama si algo ini sendiri. Tapi ini secara daily time frame. Oke. Next, ini untuk secara time frame 1 jamnya. Ya, untuk si algo ini sendiri. Jadi sekilas kalau misalkan saya lihat ini juga bisa terbentuk seperti trend line ya, di sini support. Di sini saya tarik hubungkan ke sini lalu kita extend ke sini. Ya, di sini adanya trendline support. Oke. Kemudian untuk bagian atas ya, kita coba hubungkan juga dari pergerakannya terakhir pada 4 September 2022 ya sampai pada 11 September nih. Ya, saya extend seperti ini. Ya, jadi kurang lebih pola yang kita dapat ini jadinya munculnya seperti ini ya, trendline support and then resistance-nya. Jadi let's say kalau misalkan dari sini algo masih lanjut naik pun, dia at least bisa ngetes sampai kisaran trendline atasnya ini atau sekitaran 0,345 dolar. Dan kalau misalkan kita ataupun saya boleh tambahin, ini precisely ya di area situ nih. Nah, ya kita bisa lihat pada pergerakannya 18 Agustus 2022. Di sini dia sedikit pullback kemudian drop signifikan. Nih, kita bisa lihat di sini. Jadi memang di sini adanya resistnya kuat banget lah di sekitaran sini. Ya, ini belum disentuh-sentuh lagi atau belum ditesting. Jadi kemungkinan besar bisa aja kena rejection untuk ataupun ketika algo ngetes kisaran situ. Cuman sebelum dia mampu ke apa atau menggapai ya next target resistance, kita nggak boleh mengabaikan juga di highest area terakhirnya dia. Sebentar di kisaran area sini nih. Karena memang sebelumnya ini beberapa kali gagal ya. Gagal ditembus sama si algo di box warna putih ini atau abu-abu lah. Ya, di sini kita bisa lihat ya di kisaran 0,324 sampai 0,33 dolar. Itu dulu aja yang diperhatikan untuk si algo. Untuk target-target resistennya ini misalkan kita bisa bilang resist 1, ini resist keduanya secara time frame hourly khusus 1 jam ya. Cuman kalau misalkan kita ukur juga menggunakan bantuan kakek Fibo ya, di sini swing high ke swing low. Nah, dia ini precisely ya. Precisely bikin tail candle ke atas itu ketahan nih, kereject di retracement 0,6-nya. Di kisaran sini kita bisa lihat nih, precisely ketahan di sini. Yang sebelumnya menjadi area support nih. Jadi ini menjadi area krusialnya untuk si algo posisi saat ini. Apakah dia mampu? Ya, mampu sustain bertahan di sini untuk melanjutkan penguatannya dulu, at least ngetes ke highest area sebelumnya, atau untuk skenario buruknya dari area sini dia nggak mampu bertahan, kemudian dia endlosor lagi, testing lagi di trendline support ini di sekitaran 0,29 dolar. Ya, palingan ini dulu area krusial yang benar-benar perlu diperhatikan untuk si algo, karena memang berpotensi kalau memang dari sini dia drop kemudian dia mantul dan dari sini nggak mampu bertahan atau mempertahankan posisinya, ini bisa aja skenario dead cat bounce terjadi, dia bisa drop lebih dalam lagi gitu ya. Palingan itu dulu aja yang diperhatikan untuk area sekarang, area support yang sudah saya sampaikan, dan juga beberapa area target resistance yang rasional untuk si algo gitu ya. Next, ini untuk si Theta secara daily time frame. Yes, jadi kalau misalkan kita ngebahas Theta, ini juga menjadi salah satu koin ya yang saya favoritkan dengan project dan fundamental bagus, kan dia bergerak di dunia per-streamingan gitu ya. Yang disayangkan dari si Theta ini ya sama juga gitu ya, dia udah breakdown dari garis ungu ini yang saya tandain sebelumnya menjadi area resistance. Di sini kita bisa lihat resistance and then support, di sini juga support resistance and then ya dia breakdown ya, itu di sekitar 2,5 dolar. Next, support lagi di box atau di garis warna hijau nih ya di sekitaran 1,686 dolar. Sebelumnya juga menjadi tahanan dan di sini di flip menjadi resistance, langsung dijebol juga. Sempat ketahan sebentar langsung drop lagi, teman-teman. Jadi pelemahan yang dialami Theta ini cukup signifikan juga ya. Sangat disayangkan sih sebenarnya untuk si Theta. Cuman sekarang ini dia bertahan di area support ini. Nah, ini akan coba saya tandain. Nah, di sini ya box warna abu-abu ini. Ini di sekitaran 1,01 dolar ya sampai 1,09 dolar. Yang sekarang
berusaha nih ya dipertahankan sama si Theta secara daily time frame. Jadi kurang lebih secara dailynya sama-sama belum terlalu signifikan. Cuman kalau misalkan kita lihat dari pergerakannya si algo ini lebih sedikit lumayan nih. Ya naik turunnya sideway-nya ketimbang si Theta. Si Theta itu lebih flat ketimbang si algo. Ya kalau misalkan kita bisa perhatikan dengan seksama. Jadi posisi sekarang pun dia masih ketahan di bawah EMA 34 dan 55, garis warna kuning dan biru ini menjadi PR ya terdekatnya untuk si Theta ya. Kalau dia mampu break dari kisaran situ, potensinya dia bakal ngevisit lagi ke area strong resistance-nya di sekitaran 1,68 dolarnya. Ya karena memang itu kita bisa lihat ini menjadi support resistance sebelumnya di area sini garis hijau ini. Kemudian kita bisa lihat juga ini menjadi resistance yang kuat gitu ya untuk secara time frame daily-nya si Theta ini. Ya hopefully lah dia bisa mendapatkan booster, mampu bertahan di kisaran sini and then ngetes di garis warna hijau ini. Kalau misalkan mampu lagi break next target ke garis warna ungu di sekitaran 2,5 dolar. Itu untuk si Theta. Jadi kalau misalkan dia malah breakdown ya kan biasa yang nanya, oke, kalau misalkan dia breakdown ke kisaran berapa lagi, Bro? Nah, kalau misalkan breakdown saya sekilas lihat sih di kisaran sini nih, teman-teman. Ini menjadi next target penurunan atau ya supportnya Theta lah ya di kisaran 0,56 sampai 0,626 dolar. Jadi ya hopefully nggak sampai sana lah, cuman memang kita kan prepare for the worst. Kalau misalkan masih lanjut turun lagi, masih lanjut mendelosor lagi ke kisaran berapa gitu ya, potensinya ke kisaran sini karena ini juga menjadi highest areanya dia ya pada 26 Mei 2020 dan juga menjadi support nih tahanan beberapa kali pada bulan Oktober dan November 2020 ini sampai Desember malah bertahan di kisaran sini. Jadi memang ini menjadi next target support yang kuat untuk si Theta. Nah, mungkin tambahan kalau secara daily time frame juga ya kita bisa lihat di sini dia cenderung turun nih, teman-teman. Ya, dia cenderung turun dan cukup rapi turunnya ya. Kalau misalkan saya boleh tambahin dengan brush ya kurang lebih seperti ini nih, alur dia turunnya. Gini ya, jadi ini juga ada semacam saya tarik garis juga ya, trendline resistance juga yang harus dipatahkan sama si Theta. Jadi at least kalau misalkan nanti secara daily time frame kita mampu lihat Theta ini malah outperform dan break dulu ya dari trendline resistance-nya ini untuk pertama kalinya, berarti itu menjadi pertanda awal yang cukup baik untuk Theta bisa rebound gitulah ya, ataupun patahin tren downtrendnya ini. Ya kurang lebih seperti itu gambarannya untuk Theta secara daily time frame. Next ini untuk Theta secara time frame 1 jam. Ya ini barusan dia nge-spike lumayan ini di exchanger KuCoin ya, ini sampai 1,172 dolar, kemudian cuman bikin jarum doang gitu ya teman-teman. Oke, jadi kalau misalkan saya boleh tambahkan ya, seperti biasa saya menggunakan bantuan kakek Fibo aja dari swing high ke swing low dia terakhir, and then ya kita bisa lihat precisely dia mampu lewatin retracement 0,6-nya, tapi lanjut ke reject kuat gitu, cuman bikin jarum doang atau di sekitaran 1,16 dolaran. Dia nge-spike dikit ya, ketahan ya. Sebelumnya di sini kita bisa lihat ya cukup rapi ya supportnya, and then di flip menjadi resistant dan kena reject cukup kuat juga gitu ya untuk si Theta. Jadi palingan concern kita untuk secara jangka pendeknya untuk si Theta ini masih potensi kalau misalkan tekanan seller masih masuk, dia akan visit kembali di lowest areanya dia atau swing low terakhirnya dia di sekitaran 1,05 dolar. Ini juga precisely nih sempat ketahan di kesana sini nih pada 7 September 2022, ketahan lagi di sini 16 September 2022. Jadi ini menjadi area krusial untuk Theta, bisa dibilang juga support krusial untuk Theta ya, yang benar-benar perlu diperhatikan khususnya buat teman-teman mungkin yang mau mengakumulasikan ataupun yang trading di Theta. Ini menjadi area support yang krusial untuk Theta. Hopefully kalaupun dia masih lanjut turun lagi, ngetes kisaran sini masih lanjut dikasih naik lagi ya, potensi terbentuknya double bottom ya, kurang lebih seperti itu kan potensinya. Kita bisa lihat ini bottom 1 and then bottom kedua, jadi kurang lebihnya seperti ini ya, seperti huruf W ya, itu ekspektasinya. Jadi kalaupun misalkan dia masih turun lagi, semoga area support ini masih mampu menahan laju penurunan si Theta. Kemudian untuk target kenaikannya pun kita bisa lihat juga bantuan dari Fibo ya, seperti 1,12 dolar, 1,14 dolar, dan di 1,16 dolar. Kemudian kalau area situ mampu di break ya, kita bisa perhatikan untuk swing high-nya yang terakhir di kisaran area sini teman-teman. Nah di sini ya, swing high-nya di yang terakhir di sekitaran 1,2 sampai 1,217 dolar. Ya, untuk si Theta. Jadi kita nggak ngomongin target lebih tinggi lagi seperti 1,3 dolar dan lain sebagainya. Itu dulu aja deh PR-nya Theta gitu. Mampu nggak dia gitu ya. Kita nggak usah ngomongin yang muluk-muluk karena ini time frame hourly juga. Yang penting perlu diperhatikan support ini.
kemudian beberapa area target resistance yang istilahnya masih terdekatnya lah secara jangka pendek sampai menengahnya untuk si Theta ini. Ya palingan itu aja teman-teman untuk pembahasan si Theta ya, untuk secara hourly, kemudian daily, algo juga untuk secara hourly dan juga tambahan algo secara daily. Ya semoga bisa membantu ya buat teman-teman mungkin yang penasaran nih algo gimana, Theta gimana menurut pandangan saya, yang probabilitasnya bagaimana sudah saya sampaikan dengan beberapa area krusialnya. Semoga bisa bermanfaat sama teman-teman sekalian. Jangan lupa analisa kembali sebelum make decision atas transaksi kalian masing-masing. Itu aja dari saya, semoga bisa bermanfaat dan sampai jumpa untuk next video. Salam profit.